Tapi maksud saya sampaikan adalah keinginan Mas Gibran untuk menjadi cawapres itu bukan keinginan pribadinya. Bukan keinginan orang tuanya atau orang-orang dekatnya. Apalagi ibunya, mohon maaf dengan segala hormat. Tapi itu adalah keinginan dari Pak Prabowo yang juga menjadi keinginan dan pikiran yang sama dari partai-partai koalisi. Kalau masyarakat, polemik tentang dipecatnya Jokowi masih tetap bergulir. Perlu kita ketahui, dari mana sih akar masalahnya? Yang kita tahu pasti ini masalah karena Gibran menjadi wapresnya Prabowo. Kita ulas dulu ke belakang. Benarkah Gibran memang hanya untuk Prabowo? Yuk kita lihat video ini. Gini, aku mau ceritain dulu, ini buka tabir ini kan. Bukan tabir. Aku boleh buka belakang-belakang. Belakang dong. Ini A1. A1. Aku buka nih ya. Oh iya, buka. Jadi begini, jujur ya. Pertama, Mas Gibran ini bukan pilihan utama untuk menjadi wapres. Aku buka aja deh. Oh. Pertama sebenarnya idealnya itu dulu adalah ada sebuah pemikiran untuk bagaimana menggabungkan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Ganjar, oh ya. Itu maunya presiden. Itu keinginan Itu presiden. ide besar untuk bangsa. Iya. Supaya tidak ada kampret cebong, Iya. Betul. supaya dua-duanya matang gitu loh. Itu ide besarnya. Pemilunya juga tidak perlu menghabiskan banyak duit. Betul. Gesekan di bawah juga tidak terlalu besar. Itu ide ideal, gagasan ideal. Kemudian ini berjalan, awalnya ada connect. Begitu waktu berjalan, survei Pak Prabowo, waktu itu kan Pak Ganjar surveinya tinggi. Waktu itu komitmennya adalah siapa yang punya survei lebih tinggi, itu yang menjadi capres. Surveinya di bawah, yang di bawah ya cawapres. Awalnya ide itu cukup bagus untuk kemudian menjadi bahan diskusi renungan gitu loh. Tapi belum ada satu titik kesepakatan. Tapi biarlah bola itu bergulir. Gitu. Waktu berjalan ternyata surveinya kawan dua-dua ini bagus, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Dan ketika surveinya cuma beda 3-4% di margin error, nggak ada yang mau ngalah siapa nomor 1 siapa nomor 2. Akhirnya ide itu batal. Pak Jokowi nggak bisa memutuskan. Ya, nggak bisa maksudnya siapa yang jadi capres dan siapa cawapres. Beliau kan hanya menyampaikan ide. Iya. Bahwa presiden itu hanya menyampaikan ide untuk kebaikan bangsa. Itu ide pertama. Begitu selesai, tidak ada yang mengalah. nggak ada yang mau ngalah, maka muncullah opsi kedua. Waktu itu saya dorong abang saya, Mas Erik. Jadi Pak Presiden pun waktu awalnya itu mendorong Pak Erik sebagai salah satu cawapres. Iya. Bukan satu-satunya ya, sebagai salah satu cawapres. Termasuk Sandi segala macam. Iya. Tapi waktu itu kan kemudian kan telah terafiliasi dengan Pak Prabowo. Iya. Dan Bang Erik waktu itu punya kesempatan yang cukup besar. Melalui PAN. Melalui PAN. Tapi sekali lagi, proposalnya Pak Prabowo itu beda. Pak Prabowo itu meminta kepada Pak Presiden untuk Mas Gibran yang menjadi wakilnya. Pak Prabowo ada masalah dengan Erik? Nggak ada masalah. Cuma Pak Prabowo kan nggak mau lagi jadi cawapres, nggak mau jadi capres, dia pengen menjadi capres dan presiden. Iya. Saya tidak tahu pertimbangan apa Pak Prabowo. Jadi itu proposal untuk Pak Gibran itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo. Itu idenya ide Pak Prabowo. Prabowo yang minta. Tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi. Nggak ada, Pak Presiden waktu itu nolak. Bahkan mungkin Presiden milih Erik ya. Pak Presiden memilih Erik. Itu benar tuh. Gue bisa bertanggungjawabkan. Iya. Benar nggak ada isu bahwa kalau misalnya Prabowo itu memilih Erik, Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto menolak? Nah, benar nggak itu? ada cerita lagi nih. Ini Ketua Umumnya Gus Ipan ini. Jadi biar clear di kita. Jadi awalnya Pak Presiden Jokowi itu mendukung Pak Erik. Iya. Oke. Pak Prabowo membawa Pak Gibran. Kemudian di dalam rapat koalisi. Dalam rapat koalisi itu voting tertutup. Di mana voting tertutup, satu partai koalisi itu berhak menyampaikan tiga suara. Tiga nama. Tiga nama. Di dalam 3 nama itu, suara paling banyak itu Mas Gibran. 7. Ibu Khofifah 4, Bang Erik 1, Iya. Pak Erlangga 1, kalau tidak salah Bang Yusril juga 1. Oh, itu dalam voting tertutup itu. Di keempat.
Maksudnya partai-partai koalisi termasuk partai-partai yang belum masuk parlemen juga kan? Iya, termasuk Itu suaranya sama antara partai Golkar yang besar, partai Gerindra yang besar dengan. Kecuali gue ketua umum partai kalau itu menyangkut mekanisme jangan tanya gua. Iya, harusnya beda itu. Iya. Nah kemudian Pak Erlangga menyampaikan kalau Pak Erik yang jadi wakil, Golkar keluar dari koalisi. Benar nggak Gus? Ya, kira-kira begitu. Kalau ditanya Gus. Karena tiap hari sama Pak Erlangga nih, dia saudara kita. Iya. Gitu loh. Jadi supaya persepsi publik ini jelas gitu loh. Nah kemudian waktu itu Pak Presiden meminta, coba tolong lagi pertimbangkan Pak Erik. Gitu loh ceritanya. Kemudian berangkatlah ke China dan ke Arab. Ya. Saya yang tinggal waktu itu. Ya. Ini saya saksi hidup nih. Cek ke Indonesia. Saya tinggal untuk memantapkan investasi. Gitu loh. Iya. Waktu rapat malam itu gonjang-ganjing, itu Pak Erlangga masih foto. Foto yang tertutup itu setelah ada keputusan MK atau belum? Setelah. Oh, setelah. Oke, lanjut. Setelah. Malam itu gonjang-ganjing, Pak Erlangga mengatakan kalau Pak Erik, Golkar akan berpotensi untuk Cabut. tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo. Artinya dari semua cawapres yang ada itu semua partai itu kalau Pak Gibran itu tidak ada partai yang menolak. Semuanya setuju. Tapi kalau selain dari Mas Gibran itu pasti ada partai yang mendukung dan menolak. Resisten. Dengan kata lain, Mas Gibran sebagai cawapres di koalisi Indonesia Maju ini sebagai perekat untuk semua partai. Baik, di sini kita sudah kebayang satu hal yang mana pertama yang meminta Gibran sebagai wapres itu adalah Prabowo, bukan Pak Jokowi, bukan juga Ibu Iriana. Itu paling penting, itu dijamin oleh seorang Bahlil Lahadalia ya, yang sekarang menjadi ketua Golkar. Pak Bahlil menjamin itu. Tadi sempat Pak Jokowi bahkan menyodorkan nama Pak Erick Thohir, tapi itu juga tidak menjadi ideal buat Pak Prabowo. Cuma jadi masalah bukan masalah Gibrannya yang menjadi wapres. Yang perlu kita pahami di sini adalah dari awal Jokowi ini ingin mempersatukan Prabowo dengan Ganjar pada saat itu. Tapi sekali lagi ada egosentris masing-masing. Ya, entah itu dari partainya atau dalam pribadinya gitu ya. Jadi mereka itu tidak ingin bersatu karena masing-masing tidak ada yang mau jadi cawapres. Walaupun surveinya sebenarnya beda tipis. Kalau boleh jujur, sebenarnya waktu itu yang masih di atas kan masih Prabowo ya. Dan kalau mereka ada deal-dealan sebenarnya walaupun berapa persen pun itu selisihnya, seharusnya PDI mengalah lah pada saat itu kepada Prabowo. Seharusnya, apalagi Prabowo dulu sempat dikhianati pada tahun 2009 waktu itu sudah jadi wapresnya Megawati dan kalah. Terus 2014 harusnya Megawati mendukung Prabowo, ini malah jadi lawan 2014 itu. Waktu itu lawan Pak Jokowi yang akhirnya Pak Jokowi pun menang. Nah ini kan poin pertamanya. Dan ide mempersatukan itu kan sebenarnya murni dari Pak Jokowi ingin supaya tidak ada lagi perpecahan. Kampret cebong lagi lah saat itu. Ingat ya, ada keegoisan masing-masing, ya entah partai atau perorangan, entah siapapun oknum di belakang itu semua yang punya pengaruh besar sehingga tidak terwujud jadinya. Dan pelan-pelan terjadi adalah ketika akhirnya Prabowo menjadikan capres dengan beberapa koalisi, kemudian seorang Ganjar juga menjadi capres, walaupun Jokowi juga terkejut saat itu pas lebaran dia udah nyampe Solo, dipanggil balik lagi, bayangin udah nyampe Solo, berangkat lagi siangnya ke Jakarta. Berarti kan waktu pengumuman Ganjar sebenarnya Pak Jokowi nggak tahu mungkin. Terlihat dari raut mukanya. Sekali lagi Pak Jokowi itu menyodorkan Erik. Ya. Sedangkan mungkin dari Anies ataupun Ganjar mulai genit nih sama yang namanya Gibran. Nah, akhirnya adalah 3 capres nanti jadinya, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Nah, siapa cawapresnya? Pak Jokowi jelas kata Bahlil menyodorkan nama Erik, tapi Pak Prabowo tidak mau. Koalisi dengan partai-partai pengennya seorang Gibran. Ada pendekatan, dipanggillah dia sama DPD PDIP. Pada saat itu Gibran dipanggil karena sempat menjamu Prabowo. Akhirnya bahkan Puan Maharani menyeletuk kalau Gibran pun kemungkinan bisa menjadi seorang cawapres. Siapa-siapa. Takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara saya, kan repot. Jangan-jangan. Yang senior-senior aja. Monggo. Kemarin kan juga sempat bilang kalau Mas Wali nggak mungkin menjadi pendampingnya Pak Ganjar. Ya kan umurnya nggak cukup. Presiden Jokowi memberikan tanggapan soal pernyataan Puan Maharani
Ketua DPP PDIP yang menyebut Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Tanggapan Presiden tersebut diberikan usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi di MPR RI. Mas Gibran, Pak, dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Pak Ganjar jika MK mengabulkan batas usia 35 tahun, Pak. Kata Bu Puan. Tanyakan Bu Puan. Ini juga berlaku juga dengan Anies yang juga saat itu dalam komentarnya juga ada memiliki keinginan merekrut ya, walaupun secara halus bahasa politiknya ingin juga menggait seorang Gibran menjadi cawapresnya. Ketika ketiga capres itu mendatangi Gibran, berarti kan kita sudah tahu bahwa Gibran ini punya nilai jual, padahal sama sekali tidak disodorkan oleh keluarganya, terutama Pak Presiden. Bahkan ada masalah MK. Di situ tuh masih diam semua. Pada saat masa itu masih diam semuanya. Belum ada yang ngomong, mau lihat wait and see. Apa nih hasilnya Gibran, bisa lolos enggak pas MK ini? Dan ternyata kan lolos. Nih, masalah MK-nya lolos nih, beres. Diam nih semuanya. Kita lihat lagi. Pada saat itu kan Gibran malah condong ke Prabowo. Gibran mungkin mulai rada-rada memilih ke Prabowo. Pak Jokowi lagi kunjungan ke luar negeri, Pak Mahfud MD dilantik menjadi cawapres dari partai PDIP. Nah itulah akhirnya semakin mantap lah. Akhirnya Gibran masuk ke koalisi Prabowo saat itu untuk menjadi cawapresnya. Anies bagaimana? Ya sama seperti PDIP, merasa sakit hati karena tidak menjadi pilihannya seorang Gibran. Apapun pertimbangan Gibran saat itu, mungkin ya pada saat itu pertimbangan Gibran juga ada pengaruh dari Pak Jokowi karena melihat yang bisa meneruskan kepentingan apa yang dicita-citakan Pak Jokowi itu adalah di Pak Prabowo. Mungkin mungkin menjadi pilihan dari seorang Gibran saat itu untuk memilih menjadi wakilnya Pak Prabowo. Dan itu tentunya sangat mengecewakan hati PDIP yang selaku partai yang membesarkan baik Pak Jokowi maupun seorang Gibran. Ya tentu juga Anies juga kecewa karena pasti pengaruhnya besar sekali. Tapi perlu dicatat baik-baik, sejak awal 3 calon ini, Prabowo termasuk Ganjar termasuk Anies, itu pengen melamar Gibran. Tapi cinta Gibran berlabuh ke Prabowo. Dan itulah akar masalah dendamnya PDIP. Mereka yang membesarkan, tapi ya bisa dibilang yang dibibit dengan baik ini malah mengkhianati menurut mereka. Tapi kan tujuannya bukan masalah mengkhianati partai, tapi untuk kemajuan bangsa yang dicita-citakan presiden sejak dia menjabat. Pak Jokowi memang seorang kader PDIP, tapi di atas seorang kader PDIP, di atas partai itu adalah kepentingan bangsa. Itu yang dilakukan selama 10 tahun. Makanya buktinya setiap dia kemana, mengendorse apapun, pengaruhnya tetap masih besar. Karena rakyat tahu Pak Jokowi mengedepankan kepentingan negara, bukan kepentingan partai. Dan yang jadi permasalahan adalah PDIP sampai sekarang belum move on.